Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Tumilaar, NIM 21142011019, kelas A1 semester 6, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi Glasgow Coma Scale, skala, dan triase. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keperawatan kegawat daruratan dengan dosen pengampu Nurse Ovin Maningkei, Eskep MKes. Glasgow Coma Scale atau tingkat kesadaran merupakan istilah medis yang digunakan untuk mengidentifikasi seberapa terjaga dan sadarnya seseorang akan lingkungan sekitar. Kesadaran yang normal berarti seseorang yang terjaga atau bisa segera dibangunkan dari tidurnya. Sedangkan tidak sadar diartikan sebagai penurunan kesadaran seseorang terhadap rangsangan seperti sentuhan, cahaya, dan suara. Untuk mengukur tingkat kesadaran pasien, para tenaga kesehatan mempunyai metode khusus. Lantas, seperti apa penilaian kesadaran dalam dunia medis? Simak penjelasan berikut ini. Dalam GCS terdiri dari 3 komponen utama untuk mengevaluasi respon pasien. Yang pertama yaitu respon mata atau eye opening response. Nilai 4 apabila mata terbuka spontan ketika diberikan instruksi. Nilai 3 apabila mata terbuka ketika diberikan respon suara atau diperintahkan membuka mata. Nilai 2 apabila mata terbuka ketika diberikan respon rangsangan nyeri. Dan nilai 1 apabila mata tidak terbuka meski sudah diberikan rangsangan. Yang kedua, respon verbal atau verbal response. Nilai 5 untuk pasien yang mampu berbicara normal dan sadar terhadap lingkungan sekitarnya. Nilai 4 untuk pasien cara bicara yang tidak jelas atau diulang-ulang dan mengalami disorientasi atau tidak mengenali lingkungannya. Nilai 3 untuk pasien yang mampu berbicara tapi tidak dapat berkomunikasi. Nilai 2 untuk pasien yang bersuara tetapi tidak berkata-kata atau hanya mengerang. Dan nilai 1 untuk pasien yang tidak bersuara sama sekali. Yang ketiga, respon motorik atau motor response. Nilai 6 untuk pasien yang dapat mengikuti semua perintah yang diinstruksikan. Nilai 5 untuk pasien yang dapat menjangkau atau menjauhkan stimulus ketika diberikan rangsangan nyeri. Nilai 4 untuk pasien yang dapat menghindari atau menarik tubuh menjauhi stimulus ketika diberi rangsangan nyeri. Nilai 3 untuk pasien yang salah satu atau kedua tangannya menekuk ketika diberikan rangsangan nyeri. Nilai 2 untuk pasien yang salah satu atau kedua tangannya lurus ketika diberikan rangsangan nyeri. Dan nilai 1 untuk pasien yang tidak ada respon sama sekali setelah diberikan rangsangan nyeri. Untuk menentukan nilai GCS pada pasien adalah dengan menjumlahkan tiap aspek penilaian menjadi 1. Apabila setelah ditotal mendapatkan nilai 15, artinya pasien tersebut berada pada tingkat kesadaran terbaik atau tertinggi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, setiap tingkat kesadaran memiliki skala atau nilai GCS. Tingkat kesadaran tertinggi atau compos mentis adalah skala 15, sedangkan tingkat kesadaran terendah atau koma berada di skala 3. Cara menghitung nilai GCS adalah dengan menjumlahkan setiap nilai dari hasil pemeriksaan respon mata, motorik, dan verbal. Hasil pemeriksaan tingkat kesadaran tersebut disajikan dalam simbol E, V, dan M yang mewakili setiap penilaian. Nilai GCS yang tertinggi atau GCS normal ada 15 dengan E4, V5, dan E6. Sedangkan yang terendah adalah 3 dengan E1, V1, dan M1. Tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan dari lingkungan. Ini menjadi indikator paling awal dari perubahan keadaan neurologi seseorang. Tingkat kesadaran dibedakan menjadi beberapa tingkat, yaitu yang pertama compos mentis dengan nilai GCS 15-14.
Kompos mentis adalah kondisi pasien yang sadar sepenuhnya dan mampu merespon instruksi petugas medis dan lingkungan dengan sangat baik. Yang kedua, apatis dengan nilai GCS 13-12. Apatis merupakan kondisi saat seseorang tidak peduli atau merasa enggan untuk merespon instruksi petugas dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, somnolen dengan GCS 9-7. Somnolen adalah kondisi mengantuk yang cukup dalam, tetapi masih bisa dibangunkan melalui rangsangan seperti mengajaknya berbicara. Namun, ketika rangsangan tersebut berhenti, pasien akan kembali tidur. Yang keempat, sopor dengan nilai GCS 6-5. Sopor merupakan kondisi mengantuk berat yang dialami oleh pasien dan hanya dapat dibangunkan melalui rangsangan nyeri. Meskipun begitu, pasien yang berada pada tingkat kesadaran ini tidak bisa memberikan respon verbal secara baik. Yang kelima, semikoma dengan nilai GCS 4. Semikoma adalah kondisi pasien yang tidak dapat memberikan respons pada rangsangan verbal, bahkan tidak dapat dibangunkan sama sekali. Namun, jika diberikan rangsangan pada mata, kornea, dan pupil pasien masih memberikan respon yang baik. Dan yang keenam, koma dengan nilai GCS 3. Koma adalah kondisi pasien dengan penurunan tingkat kesadaran yang sangat rendah. Dalam kondisi ini, pasien tidak memberikan respon apapun terhadap segala rangsangan nyeri yang diberikan. Triase adalah suatu proses penggolongan pasien berdasarkan tipe dan tingkatan kegawatan kondisinya. Triase juga diartikan sebagai suatu tindakan pengelompokan penderita berdasarkan pada beratnya cedera yang diprioritaskan. Tujuan triase yang pertama mengidentifikasi kondisi pasien, yang kedua menetapkan tingkat kegawatan pasien, yang ketiga menetapkan prioritas tindakan, keempat menempatkan pasien pada lokasi penanganan sesuai kondisi pasien, yang kelima mendapatkan data yang lengkap, dan yang keenam melakukan tindakan penanganan dengan tepat, cepat, dan cermat. Klasifikasi triase dari tingkat keutamaan atau prioritas dibagi menjadi 4 kategori warna, yaitu warna merah, gawat darurat, warna kuning, gawat tidak darurat, warna hijau tidak gawat tidak darurat, dan warna hitam meninggal. Yang pertama, warna merah atau gawat darurat. Warna merah digunakan untuk menandai pasien yang harus segera ditangani atau tingkat prioritas pertama. Warna merah menandakan bahwa pasien dalam keadaan mengancam jiwa yang menyerang bagian vital. Pasien dengan triase merah memerlukan tindakan bedah dan resusitasi sebagai langkah awal sebelum dilakukan tindakan lanjut saat seperti operasi atau pembedahan. Pasien bertanda merah jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan pasien kehilangan nyawanya. Yang kedua, warna kuning, gawat tidak darurat. Pasien yang diberi tanda kuning juga berbahaya dan harus segera ditangani. Hanya saja tanda kuning menjadi tingkat prioritas kedua setelah tanda merah. Dampak jika tidak segera ditangani akan mengancam fungsi vital organ tubuh, bahkan mengancam nyawanya. Yang ketiga, warna hijau tidak gawat tidak darurat. Warna hijau merupakan tingkat prioritas ketiga. Warna hijau mengisyaratkan bahwa pasien hanya perlu penanganan dan pelayanan biasa. Dalam artian, pasien tidak dalam kondisi gawat darurat dan tidak dalam kondisi terancam nyawanya. Pasien yang diberi prioritas warna hijau menandakan bahwa pasien hanya mengalami luka ringan atau sakit ringan, misalnya luka superficial. Dan yang terakhir, warna hitam atau meninggal. Warna hitam digunakan untuk pasien yang memiliki kemungkinan hidup sangat kecil. Biasanya, pasien yang mengalami luka atau penyakit parah akan diberikan tanda hitam. Tanda hitam juga digunakan untuk pasien yang belum ditemukan cara menyembuhkannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk memperpanjang nyawa pasien adalah dengan terapi suportif. Warna hitam juga diberikan kepada pasien yang tidak bernafas setelah dilakukan intervensi life saving. Perkenalkan, nama saya Karnia Timilaar
NIM 21142011019. Saya adalah salah satu mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Siapa nih yang mempunyai cita-cita untuk menjadi perawat profesional? Berbicara mengenai perawat, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki Fakultas Keperawatan dengan 2 program studi, yaitu yang pertama program studi ilmu keperawatan dan yang kedua program studi nurse. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan kami di Unpi Manado.